Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Afif Sujatiana dengan NIM 20221110018. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif sosiologi menurut tokoh sosiologi. Yakni sebelum lanjut ke saya akan menyebutkan tokohnya, saya akan memberitahu dulu sosiologi yang berarti sosial, yaitu publik atau masyarakat, dan logis, sosiologi, loginya itu adalah ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan ya teman-teman. Jadi di sini adalah menurut tokoh sosiologi modern, yakni Emil Durkheim. Siapa sih yang nggak tahu Bapak Emil Durkheim ya? Emil Durkheim adalah dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Menurutnya, sosiologi sudah tak lagi bisa dipahami dalam keadaan mental murni, seperti yang disebutkan oleh Comte dan Spencer. Dari pemikiran Durkheim membangun konsep dalam sosiologi. Yang paling terkenal dari Durkheim adalah sosiologi sebagai fakta sosial. Jadi menurut Bapak Emil Durkheim ini ya, sosiologi sebagai fakta sosial. Jadi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat itu adalah ya sebagai fakta sosial gitu loh. Kita mempelajari ilmu itu dengan ya fakta gitu loh, sosial. Jadi menurut Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta berisi cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Nah, itu tadi menurut Bapak sosiologi modern yaitu Emil Durkheim. Di sini banyak tokoh-tokoh yang memiliki perspektif yang berbeda-beda ya teman-teman. Mulai dari ini, sekarang kita lanjut ke Max Weber. Teori Max Weber ini cenderung pada tindakan sosial ya teman-teman. Jadi mengungkapkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi tentang tindakan sosial serta hubungan dengan sebuah penjelasan terkait sebab mengenai arah dan tindakan tersebut. Jadi pada teori Max Weber ini adalah kita mengacu kepada tindakan, kita mempelajari tindakan, jadi seperti itu. Kalau tokoh sosiologi klasik ya, di sini ada Bapak Auguste Comte, yang dimana beliau adalah sosiologi yang pertama, adalah tokoh yang paling sering dianggap sebagai bapak sosiologi juga, yaitu Auguste Comte. Jadi Auguste Comte ini adalah orang pertama yang menyatakan kata sosiologi, diambil dari kata sosius dan logos. Jadi menurut Comte, sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Jadi teori paling populer dari tokoh yang dikenal sebagai peletak dasar sosiologi ini adalah ilmu 3 tindakan, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme. Jadi menurut Auguste Comte adalah pada teori Auguste Comte ini mengacu kepada ilmu positif tentang masyarakat ya. Teori yang populer dari dikenal adalah peletak dasar sosiologi, ada 3 hukum. Ada hukum 3 tingkatan seperti itu ya. Terus ada Karl Marx. Tokoh selanjutnya adalah Karl Marx, yaitu adalah merupakan tokoh sosiologi klasik yang dimana mengemukakan teori kelas sosial. Pemikiran Karl Marx salah satunya adalah sekarang kita lanjut kepada tokoh selanjutnya, yaitu adalah Karl Marx. Siapa sih nggak tahu Karl Marx ya? Karl Marx adalah tokoh klasik yang mengemukakan teori kelas sosial. Jadi pemikiran Karl Marx adalah salah satu dalam kapitalisme, yaitu menumbuhkan 2 kelas yang berbeda, yaitu kaum bourgeoisie dan kaum proletariat. Karl Marx juga dikenal sebagai tokoh yang memprakarsi masalah sosial dari perspektif konflik. Jadi pada teori Karl Marx ini adalah teori kelas sosial yang dimana dijelaskan di situ ada 2 kelas, yaitu kelas bourgeoisie dan kaum proletariat. Jadi tokoh Karl Marx ini adalah memprakarsai masalah sosial dari perspektif konflik. Jadi tokoh selanjutnya ada Herbert Spencer, yaitu adalah beliau adalah telah merilis bukunya yang berjudul The Principle of Sociology, yang menguraikan tentang materi sosiologi secara sistematis
Menurut Spencer, objek sosiologi paling pokok adalah keluarga, politik, agama, industri, dan pengadilan sosial. Kemudian, untuk objek tambahan ada masyarakat, asosiasi, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosial pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan penelitian terhadap kesenian. Jadi di sini ada, saya sudah menjelaskan tentang Herbert Spencer. Yaitu selanjutnya ada tokoh kontemporer, yaitu ada Immanuel Wallerstein, yaitu pada tahun 1974 Wallerstein menyatakan teori sistem dunia yang menyebutkan bahwa dominasi ekonomi oleh blok barat menjadikan negara lain lebih sulit untuk bersaing secara global di bidang ekonomi. Jadi teori ini muncul ketika Amerika Serikat pulih dari Great Depression. Dikutip dari artikel ilmiah yang berjudul Sosiologi Kontemporer. Jadi Wallerstein ini menyatakan adalah teori sistem dunia yang menyebut itu dominasi ekonomi blok barat menjadikan negara lain lebih sulit untuk bersaing secara global di bidang ekonomi. Dan lagi ada tokoh yang bernama Thomas Humphrey Marshall, yaitu adalah mengemukakan teori kewarganegaraan pada tahun 1950, menyebutkan bahwa negara tak hanya memiliki kesamaan hak politik, namun juga hak sosial dan ekonomi. Teori Marshall muncul setelah adanya krisis ekonomi Amerika Serikat yang berdampak pada kenaikan orang yang menganggur. Jadi pada teori Thomas Humphrey Marshall ini adalah mengemukakan teori kewarganegaraan. Jadi menyebutkan juga di sana bahwa negara tak memiliki kesamaan hak politik namun juga hak sosial dan ekonomi. Sekian presentasi informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.